Kami bersyukur Bapa kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam nama-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Di tengah kelelahan tubuh kami, di tengah banyak kekhawatiran yang melingkupi kami. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus berbicaralah pada setiap kami. Setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami renungkan, biarlah itu boleh menjadi rema bagi setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu yang akan memimpin sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau yang berdaulat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Saya juga mau menyapa teman-teman yang setia ngikutin YouTube channelnya Fellowship Ikan Nusa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, atau selamat tengah malam. Shalom semuanya. Tadi saya baru aja ngecek yang mul sharing firman Tuhan 2 minggu lalu itu itu sudah ditonton oleh 147 pemirsa, penonton ya mul. Jadi saya juga malam ini sungguh berharap bahwa teman-teman yang tidak bisa hadir pada malam hari ini tapi mengikuti YouTube channel Fellowship Ikan Nusa, semua dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan sukacita. Amin. Salah satu oleh-oleh yang dibawa anak saya dari studinya di Australia kemarin itu syaraf kejepit. Jadi ketika dia balik, itu salah satu PR-nya gitu ya. Dan karena dia sudah kerjanya itu hektik banget. Kadang-kadang sehari itu bisa berkali-kali meeting sampai dia nggak ada waktu untuk berdiri dari tempat duduknya. Nah itu memperparah kondisinya. Jadi nggak ada jalan lain, harus di fisioterapi. Jadi kami sekarang seminggu 2 kali nganterin dia fisioterapi ke rumah sakit gitu. Jadi kadang-kadang dia di laser gitu ya, syaraf kejepitnya itu di laser gitu, atau ditempelin alat apa ya, mungkin kalau Oma pernah kali ya, tempelin kayak tempelan lemari es itu loh, terus disambung ke kabel gitu ya, ke listrik gitu. Saya itu waktu nungguin di rumah sakit, saya ingat cerita murid saya itu dirawat di rumah sakit yang sama itu 2 kali kalau nggak salah. Itu anak agak-agak nggak bisa diem memang ya, yang satu gara-gara dia acting sebagai Spider-Man kalau nggak salah, jadi loncat dari atas gitu, patah kakinya. Sama yang satunya terakhir itu ISPA gitu, kena ISPA. Lalu tuh dia bilang begini, Ici coba dong nanya ke aku, tempat favoritku tuh apa katanya gitu. Jadi saya nanya, so what is your favorite place now? Gitu. Lalu dia jawab gini, Eka Hospital. Dan saya tanya, bocah aneh, why? Saya bilang gitu, dia mah nggak tahu, Eka Hospital itu playgroundnya gede, fun banget, enak banget. Dan kalau main di situ, boleh puas main gratis. Saya tuh bilang, bocah, ya gratis. Wah, mamamu tuh loh, tiap malamnya tuh berapa juta yang dibayar buat kamu bisa main di situ. Jadi ketika saya malam-malam, jadi kami kan kalau nganterin VV fisioterapi, malam kan sudah VV selesai kerja gitu, mungkin sekitar jam 7, jam 8 malam gitu, seminggu 2 kali. Lalu saya teringat, ya Tuhan, ini sekarang jadi playground kami gitu. Saya belum tahu, belum lihat sih playgroundnya beneran bagus atau enggak, karena beda lantai gitu. Nah saya iseng-iseng itu nge-post di Instastory gitu ya, coba ini playground kami gitu. Beberapa temen respon gitu, nanyain siapa yang sakit gitu, apa yang terjadi gitu. Tapi yang buat saya surprise, salah satu respon dari saudara saya. Setelah basa-basi nanyain siapa yang sakit apa gitu. Terus nasihatnya itu bikin saya, kalau bahasa Jermannya itu semengeren gitu. Karena dia kirim video itu tentang ajarannya Ibnu Sina. Ada yang tahu Ibnu Sina? Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak penting kok, nggak usah tahu. Karena saya waktu itu juga lihat videonya sebentar, terus saya ngechat GPT, Ibnu Sina kui sopo, saya gitu. Dan dia tuh, saudara saya itu bilang gini, itu kalau fisioterapi gitu tuh mahal loh katanya, gitu bolak-balik. Mahal, memang mahal. Karena fisioterapinya kan modelnya pakai alat-alat canggih gitu ya, pakai laser, pakai itu gitu. Jadi daripada buang-buang duit gitu, mending ikut ajaran Ibnu Sina. Yang bikin saya semengeren, Ibnu Sina itu kan filsuf, dokter, yang hidup di abad pertama gitu ya, itu muslim. Dan saya tanya ChatGPT, bahkan kalangan muslim pun itu nggak terima ajarannya gitu. Yang ngomong ini teman-teman, murid Kristus, hamba Tuhan, sering khotbah kayak saya. Saya pikir gini, luar biasa. Dan dia beri kesaksian gini, kalau ngikutin ajarannya Ibnu Sina itu, saya pernah loh terakhir katanya gitu, beneran, kamu cuma perlu ngomong afirmasi ke tubuh kamu sendiri, karena tubuh kamu itu milik kamu sendiri gitu. Tubuh kita itu milik kita. Awalannya aja kan udah kamu enak aja, tubuh kita kan milik Kristus ya kan. Terus jadi kalau misalnya nih sakit apa aja gitu, misalnya nih kalau Oma lututnya sakit, Oma tidak bilang gini,
Hei lu tuh, kamu kan milikku ya, sembuh ya, mau buat kegiatan, sembuh gitu. Nanti sembuh. Saya tuh balasnya bingung ya, saya bilang gini, waduh, harusnya dikirim ke direktur BPJS. Biar nggak kepake ke BPJS ya kan. Itu sebulan kan 1 triliun tuh. Tagihannya nggak dibayar-bayar tuh. Rumah sakit sepi dong. Kalau caranya begitu ngikutin ajarannya Ibu Sina. Dia bilang, loh ya terserah kalau mau percaya gitu. Saya tuh sampai, aku mesti jawab apa ya? Saya cuma jawab gini, saya percaya Mazmur 139. Saya bilang, kamu pasti tahu kan Mazmur 139. Aku bersyukur pada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Kenapa? Karena engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Anakku itu yang menenun syaraf-syarafnya itu Tuhan. Jadi yang bisa betulin dia Tuhan. Nah dokter, terapis itu cuma alat aja gitu. Jadi saat jadi terapi, saya berdoa, Tuhan jamah berkati dokternya, terapisnya, alat-alatnya. Gitu. Kalau bisa ngomong, cuma ngomong aja gitu ya. Katanya apa namanya, terapinya tuh afirmasi gitu. Waduh, ini Eka Hospital langsung tutup nih. Itu murid saya nanti kalau mau ke playgroundnya bingung deh. Ya kan, semuanya sehat, semuanya sembuh. Malam itu saya mikir gini, saya ini sudah siapin khotbah malam ini tuh kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya udah ambil tema, judulnya, benarkah Yesus cukup bagimu? Itu malam itu kejadiannya dua hari yang lalu. Karena saya kan ngepost Instastory itu Senin malam kalau nggak salah. Selasanya baru saya balas ininya, DM-nya. Benarkah Yesus cukup bagimu? Kayak di afirmasi, tapi sama Roh Kudus. Memang hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan justru, bahkan hamba-hamba Tuhan yang merasa Yesus itu nggak cukup, goncang imannya. Waduh, pas banget nih. Makanya apa yang dipesankan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose relevan banget. Kita lihat dulu ya, 1 ayat aja pesannya. Tapi kita akan bahas dengan dalam. Boleh minta tolong di upload, kita akan baca sama-sama. Kolose 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Dan perhatikan yang di bold, kata-kata yang di bold. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Teman-teman, tema besar dari kitab Kolose itu adalah The Supremacy of Christ. Keutamaan Kristus. Tujuan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kolose adalah jemaat itu diingatkan bahwa memiliki Kristus itu yang paling utama. Dan itu sudah cukup. Sebenarnya masalah jemaat di Kolose itu mirip dengan banyak pengikut Kristus masa kini. Banyak yang merasa jadi pengikut Kristus atau memiliki Kristus itu nggak cukup. Mereka butuh ajaran-ajaran lain di luar firman-Nya. Contohnya yaitu tadi, Ibnu Sina lah. Saya sih taunya Ibnu Jamil ya. Ibnu Jamil kan aktor sinetron. Mindfulness, stoik, teologi sukses, hipnoterapi, biar bisa tidur mungkin ya. Dan ajaran-ajaran New Age lainnya. Setiap ajarannya tidak berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan, itu harus diwaspadai. Jangan sampai ikut-ikutan karena FOMO. Nah, saya juga nggak ngerti tuh, karena Ibnu Sina itu kan dari abad pertama. Kenapa kok sekarang ngetren lagi tuh? Mungkin karena banyak orang stres, ya. Nah, kota Kolose, di mana jemaat itu Rasul Paulus kirim surat, sekarang itu masuk wilayah Turki. Nah, waktu surat ini ditulis, Kolose itu mirip kota Semarang atau Cirebon gitulah ya. Kotanya nggak terlalu besar, tapi penting sebagai jalur perdagangan. Makanya jemaatnya itu multiras. Malah lebih banyak yang non-Yahudi. Jemaat di sana itu diperkirakan didirikan oleh Epafras, rekan sekerja Paulus. Itu ada di Kolose 1 ayat 7. Nah, kondisi jemaat waktu Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di sana, itu banyak ajaran-ajaran filsafat seperti Gnostik. Gnostik itu kayak aliran kebatinan gitu. Biar kita nggak stres, tenang gitu ya. Atau Stoik. Stoik itu dari filsafat Yunani atau Romawi kuno yang mengajarkan seni mengendalikan emosi dan mencapai ketenangan batin. Nah, itu kayak Ibnu Sina itu. Atau kalau sekarang itu populer disebut mindfulness. Wih. Tahu nggak bedanya jemaat Kolose sama Koci? Koci tahu nggak bedanya apa? Kalau jemaat Kolose udah punya Yesus, merasa nggak cukup, malah lari ke kebatinan. Nah, kalau Koci itu tanya sendiri, udah belajar kebatinan, nggak cukup, malah dapat Yesus. Sekarang dia bukan cuma cukup ya Koci, tapi budak tiap hari kesambet Roh Kudus. Luar biasa. Makanya Paulus dalam surat yang mengingatkan kembali bahwa punya Yesus itu cukup. Terus orang usah macam-macam. Mindfulness lah, yoga ketawa lah. Oh, saya pernah loh ikut reuni, disuruh ikut yoga ketawa. Kayak mau ngedan dulu guyu-guyu. Saya bingung, saya bilang nggak mau lah. saya alasannya saya bangun kesiangan karena nggak mau ikut yoga ketawa. Hipnoterapi gitu ya, sekarang lagi ngetren. Nah, malam ini kita akan mengulik 1 ayat ini aja teman-teman. Dari surat Rasul Paulus untuk jemaat Kolose yang mengajarkan agar kita sadar bahwa punya Yesus Kristus itu udah cukup. Coba kita perhatikan kata-kata yang di bold itu, kalimat yang di bold itu ya.
Ada 4 ya. Ada 4 kalimat kunci atau frasa dari ayat ini. Yang pertama, hendaklah kamu itu ya. Yang pertama adalah berakar di dalam Dia. Lalu yang kedua, dibangun di atas Dia. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Lalu yang keempat, hati melimpah dengan syukur. Kita coba kupas satu-satu ya, teman-teman ya. Yang pertama dulu, berakar di dalam Kristus. Paulus itu mengambil analogi kehidupan rohani itu dengan pohon. Kita sering ya memakai ilustrasi pohon. Contohnya pohon ara, pohon zaitun, anggur, cedar Lebanon, dan lain-lain. Tapi khusus di ayat ini, Paulus hanya ambil bagian terpenting dari pohon itu, yaitu akar. Kata dasarnya dari berakar itu kan akarnya. Pohon itu nggak mungkin bisa tumbuh tanpa adanya akarnya. Saya nanya ChatGPT, fungsi akar buat pohon itu apa sih? Ternyata itu penting banget, ada 4. Yang pertama itu katanya menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi tanpa akar, pohon nggak bisa makan. Nggak makan, nggak tumbuh tuh pohon. Lalu yang kedua, menopang dan menguatkan pohon. Akar itu kan mencengkram tanah dengan kuat. Semakin dalam cengkramannya, semakin kuat pohonnya. Lalu yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jadi kayak tabungan gitu di masa kekeringan. Daun bisa layu, terus gugur ya. Tapi selama akarnya masih kuat, pohonnya akan menumbuh. Lalu yang keempat, akar itu akan mengalirkan air dan nutrisi ke batang, daun, dan buah. Jadi akar itu kayak jalur distribusi gitu. Jadi penting banget ya akar itu buat sebuah pohon. Makanya kalau mau membuang pohon, paling gampang caranya itu ya dihancurkan aja akarnya, pasti mati. Karena kalau akarnya nggak mati, nanti pasti akan tumbuh lagi, ya kan? Mungkin itu sebabnya Paulus menuliskan rahasia besar ini dengan mengambil analogi dari akar berakar. Karena betapa pentingnya kita itu berakar dalam Kristus. Kalau kita nggak berakar dalam Kristus, kita lama-lama pasti mati secara rohani. Sama kayak pohon. Tahun ini tuh ya, Januari sampai April itu kan cuaca ekstrim. Bener ya? Banyak kan pohon-pohon tumbang. Kokoh atau tidaknya sebatang pohon itu ketahuan waktu ada badai. Pohonnya mungkin gede, rimbun daunnya. Tapi bisa langsung tumbang loh kalau kena badai. Sama nggak sih kayak hidup kita? Kalau iman kita berakar kuat dalam Kristus dan firman-Nya, maka ketika badai kehidupan atau kekeringan datang, kita nggak gampang tumbang. Masalahnya gimana caranya agar iman kita itu kuat, akar kita itu kuat. Bukan dengan cara kuliner rohani, sono sini, hobinya ngejar hamba Tuhan yang khotbahnya asik mungkin ya, yang bisa bikin healing waktu stres. Tapi kalau ditanya, khotbah apa? Apa ya? Pokoknya lucu wis toh. Enggak ingat khotbahnya apa. Banyak kan ya suka gitu. Selalu terkagum-kagum sama hamba Tuhan yang menurutnya hebat karena bisa memuaskan keinginan telinganya. Orang yang suka kuliner rohani atau khotbah dia, mirip pohonnya. Kayaknya banyak daunnya. Kayaknya bertumbuh lebat. Tapi akarnya krokus. Tapi Paulus berkata, hendaklah kita apa? Berakar dalam Kristus, itu yang di-bold. Bukan dalam hamba-hamba Tuhan, bukan. Berakar dalam Kristus dan firman-Nya dengan sangat dalam. Agar nutrisi roh kita itu penuh. Karena itu yang bisa membuat kita kuat dan kokoh ketika badai kehidupan itu datang. Teman-teman, Reverend John Stott, pendiri dari Persekutuan Antar Universitas atau Perkantas dari Inggris, menulis sebuah buku yang jadi panduan semua pengurus di bawah organisasi Perkantas. Ini. Kelihatan agak ke atas, nggak apa-apa ya. Pokoknya bukunya kayak gini ya, covernya tuh pohon juga. Judulnya ini mungkin nggak agak samar-samar. Ini buku juga udah lama sih, jadi udah agak pudar gitu. Judulnya itu The Radical Disciple atau murid yang radikal. Radikal itu bahasa Inggris yang akar katanya dari bahasa Latin, radical ya. Asalnya itu dari bahasa Latin yaitu radix atau akar. Kalau batang itu bahasa Latinnya caulis. Kalau daun folium. Kalau buah itu fructus. Makanya jadi fruktosa, tahu kan? Wih, ada sabun dicampur fruktosa apa gitu, misalnya lemon, jadi baunya lemon gitu. Jadi kata radical itu kata sifat atau adjektif yang artinya itu berakar sampai dalam mendasar gitu ya. Karena itu tadi berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau akar. Jadi udah paham ya, itu kata radical bukan ciptaan Habib 212, bukan. Soalnya saya pernah disuruh take down YouTube channel karena nyebut-nyebut kata radikal pas kesaksian. Karena ada yang takut, nanti kalau pihak 212 marah gimana? Nanti kalau mereka di bawah kasusnya hukum gimana? Saya sampai speechless. By the way, 212 udah bubar. Tanya Nova tuh, dulu di tempat kami bahkan ada minimarketnya tuh. Terus sekarang udah nggak ada, udah bubar. Ya, jadi bukan ya. Karena buku ini juga udah dicetak berulang-ulang. Ini kalau menurut Google ini sudah diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, ini buku yang saya beli lagi tahun 2010 dalam bahasa Indonesia karena yang pertama udah kuning semua. Jadi itu kata radical itu bukan milik teroris atau ekstremis, enggak. Itu bahasa Inggris. Adjektif yang artinya berakar. Ya. Jadi ini persis sama kayak nama Yudas. Teman-teman di grup ABA yang sudah nonton videonya Pendeta Anwar Chen,
yang dari Lembaga Alkitab Indonesia pasti sudah paham tuh. Itu gara-gara Yudas Iskariot tuh, orang jadi takut pakai nama Yudas. Padahal itu nama artinya bagus. Karena bahasa aslinya itu artinya sama dengan Yehuda yang Yudas tuh. Jadi gara-gara Yudas Iskariot, jadi orang takut kasih nama anaknya Yudas. Jadi balik ke buku ini ya. Buku ini itu mengajarkan agar murid-murid Kristus itu harusnya radikal. Artinya apa? Berakar kuat sampai mendasar dalam firman-Nya dalam Kristus. Bukan cuma rooted. Root itu juga artinya akar, betul ya? Tapi perbedaannya gini. Kalau root itu kayak akar tauge atau bawang, daun bawang atau bayam, gampang dicabut ya. Tapi kalau radical itu berakarnya tuh sampai mendasar. Bahasa bahasa Jawanya apa ya, Oma? Ngoyok, ngoyok betul ya? Kalau berakar sampai, ya betul ya, sampai mendasar itu namanya ngoyok. Pohon-pohon besar kan biasanya gitu ya. Kalau dicabut susah. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Radical, bukan cuma rooted. Levelnya beda. Kalau KJI, istilahnya KJI itu input. Nah itu, inputnya tuh sampai dalam banget gitu. Supaya outputnya itu kelihatan. Itu dibahas Kamis yang lalu. Nah, kemudian apa rahasianya untuk bisa berakar dalam Kristus dan menjadi muridnya yang radikal? Salah satu cara yang luar biasa adalah dengan membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Oke, saya mau sharing tentang grup Aba Fellowship Ikan Nusa. Ini mungkin banyak teman-teman, terutama yang mendengarkan lewat YouTube channel, mungkin bukan membernya grup WA Aba Fellowship ya. Makanya grup WA Fellowship itu sekarang sepi ya, agak sepi karena udah jarang yang sharing firman atau pujian atau apa. Biasanya isinya cuma selamat ulang tahun atau ada duka cita atau pengumuman biasanya hari Kamis ya. Punten, maaf banget. Karena kita berisiknya tuh di grup Aba setiap hari. Dan itu seru banget. Jadi begini, di grup Aba itu ayo baca Alkitab sebetulnya ya. Mungkin istilahnya ada Aba, ada Gema, ada juga yang pakai istilah Gema ya, Gemar membaca Alkitab atau whatever ya. Yang intinya adalah kita membaca tiap hari. Tapi kalau yang di grupnya Fellowship Ikan Nusa ini sehari cuma 2 pasal. Kita memang bukan untuk apa ya, lomba cepet-cepetan nyelesain Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kan biasanya begitu ya. Kalau mau setahun gitu ya 2 pasal Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru, ada yang begitu ya. Tapi kita enggak. Kita memang sepakat dari awal 2 pasal gitu. Kenapa? Karena gerakan Aba ini kan sebetulnya inisiasinya itu sebenarnya dari Semarang. Saya kayaknya pernah sharing soal itu, soal Aba ini. Kebetulan pendirinya itu sudah kembali ke rumah Bapak, kira-kira 2 tahun yang lalu. Teman-teman yang saudara-saudara kita yang Muslim itu punya gerakan namanya One Day One Juz. 1 juz itu saya nanya ke murid saya yang Muslim, itu berapa banyak sih yang dibaca? Itu ternyata 1 juz itu berlembar-lembar. Dan mereka kan pakai aksara Arab, nggak kayak kita aksara Latin kan, gampang dibaca. Mereka juga kadang-kadang kan nggak paham artinya, jadi selain itu juga harus buka buku tafsiran. Luar biasa ya. Nah, mereka itu ketaatannya tuh kayak gitu. Nah, ini teman yang punya inisiatif itu menginisiasi gerakan Aba itu, yang terus akhirnya nyebar ke seluruh Indonesia. Itu mikirnya gini, mereka aja ya yang nggak paham, itu aja mereka rela tiap hari meluangkan waktu 1-2 jam untuk belajar firman Tuhan. Ngakunya murid Kristus, orang tahu mau Kejadian sampai Wahyu, sampai Kejadian, iya betul, Kejadian sampai Wahyu komplit. Sudah berpuluh tahun jadi anak Tuhan, nggak pernah baca. Jadi mereka bikin gerakan itu. Nah, tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi Aba yang pertama itu ya, yang saya ikut itu isinya tuh kebanyakan ibu-ibu gembala itu, ibu-ibu pendeta. Itu tiap tahun mereka ngadain kopdar. Kopdar itu kopi darat. Jadi semua pembaca Alkitab itu dikumpulin. Nggak cuma dari Semarang aja gitu. Nah, saya dari Jakarta juga datang gitu ya. Banyak dari beberapa kota lain. Kebetulan waktu yang saya hadir itu, yang khotbah itu pendeta Beni Solihin. Beliau itu salah satu dosen dari saat itu Sekolah Alkitab Asia Tenggara di Malang. Beliau bilang begini, kalau kita itu petobat baru, belum pernah baca Kejadian sampai Wahyu, wajib itu baca. Kalau udah berpuluh tahun jadi murid Kristus, orang tahu mocok Kejadian sampai Wahyu, keterlaluan memang. Tapi kalau sudah baca, terus diulang-ulang, nanti lama-lama jadi ahli Taurat atau Imam Farisi. Iya kan? Ahli Taurat, Imam Farisi itu cuma baca Taurat Musa diulang-ulang dan bahkan menghafalnya, tapi tidak pernah direnungkan dan diaplikasikan. Buat apa? Mau dapat sertifikat itu sebagai pembaca Alkitab tersering gitu dari Kejadian sampai Wahyu? What for gitu? Karena apa? Firman Tuhan itu ibarat makanan enak dan mahal, harus dikunyah pelan-pelan, dinikmati. Nah, saya udah beberapa kali sebetulnya mencoba menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni Solihin gitu. Jadi kalau baca firman itu terus, ayo sekalian kayak PA gitu, ada diskusi gitu.
Itu nggak berhasil loh. Nggak ada yang respon, nggak ada yang itu. Lama-lama saya diem aja sendiri gitu. Terus lama-lama saya bubarin biasanya kelasnya. Karena capek sendiri kan. Mau cek DW, nggak ada yang ini, nggak ada yang sharing. Tapi luar biasanya di grup Fellowship Ikanusani ya. Saya rasa karena memang sudah disiapkan Tuhan. Dan itu anugerah banget. Saya sangat diberkati. Karena apa? Kalau kita itu sebelum masuk kitab yang baru, biasanya kita sama-sama nonton dari YouTube, latar belakang kitabnya dulu. Gitu ya. Pengantarnya dulu. Misalnya nih, hari ini nih kita mulai baca kitab Wahyu. Tadi malam kita udah nonton dulu tuh. Kitab Wahyu itu apa, siapa penulisnya gitu ya. Terus garis besarnya gimana gitu. Untuk bisa lebih memahami. Nah, tapi yang seru adalah teman-teman itu saling sharing gitu. Kalau aku dapatnya ini, aku remanya ini. Wah, luar biasa. Buat saya salah satu yang sangat berkesan itu adalah ketika kita sama-sama baca kitab Lukas. Lukas 16 ayat 1 sampai 13 itu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya yakin deh, banyak teman-teman di gereja pasti nggak pernah dibahas. Wih, itu perikop sensitif, bos. Kalau orang kaya ada yang tersinggung, cuannya bisa berkurang itu. Apalagi gereja-gereja yang ngandelin persembahan. Itu isu yang sensitif. Tapi di grup abah kita, aduh saya baru tahu, oh gitu ya maksudnya. Benar, saya sungguh sangat diberkati dengan grup WA abah ini. Luar biasa. Jadi ya itu ya sekali lagi, mohon maaf ya kalau grup WA Fellowship itu jadi sepi. Soalnya ditinggal renang mau sebentar ya mulai grupnya udah rame. Dan kita sangat diberkati. Jadi gitu caranya teman-teman. Itu nutrisinya tuh kayak aduh penuh gitu ya. Belajar firman Tuhan itu setiap hari ya, salah satu cara luar biasa untuk berakar, radikal dalam Kristus, membuat penuh nutrisi rohani kita. Ada yang tertarik? Jangan gengsi. Japri saya aja. Mumpung sebentar lagi kita Wahyu selesai, kita masuk kejadian. Seru, saya nggak promosi. Beneran, nanya yang sudah gabung. Karena ini beda. This is different grupnya. Oke, balik lagi. Kesimpulannya, akar kuat bikin pohon kuat. Iman kuat bikin hidup kita itu kuat, nggak mudah goyah. Mungkin ya ini perkiraan saya aja. Rasul Paulus karena kan dia seorang ahli Taurat dulunya, membaca apa yang pernah ditulis oleh Nabi Yeremia dan menjadikannya referensi. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama teman-teman Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, kita lanjut. Iya. Oke, kalau tadi berakar di dalam dia, sekarang yang kedua, dibangun di atas dia. Dianya itu Kristus ya, dibangun di atas Kristus. Sama seperti akar ya, bangunan itu kokoh atau enggak, ketawanya gimana? Pas ada bencana. Fondasinya kuat atau enggak, ketawanya pas ada bencana alam. Bener enggak? Gempa, banjir, bandang, angin ribut. Kalau bangunan yang fondasinya enggak kokoh, pasti ambruk duluan. Nah, bahasa Yunaninya adalah temelios, fondasi yang teguh. Tuhan mau kita itu dibangun di atas Kristus. Temelios, agar gak gampang roboh ketika bencana kehidupan itu menerpa. Nah, saya mau membahas soal fondasi bangunan ya. Karena seperti sebuah pohon, akar kan bagian penting ya. Kalau sebuah bangunan, yang penting itu fondasinya. Benar ya? Teman-teman Jepang itu disebut ibu gempa. Saya tahu ini karena anak saya dulu kerjanya di bidang bencana. Saking seringnya terjadi gempa di sana, Jepang itu. Jadi fondasi rumah dan gedung di sana itu beda. Harus fleksibel dan kuat. Bangunan-bangunan di Jepang itu ya dirancang itu seperti berdiri di atas pegas atau per. Jadi kalau gempa datang, bangunannya itu goyang-goyang, tapi nggak ambruk. Dan di Jepang, anak-anak sejak kecil sudah dilatih mitigasi bencana. Agar kalau ada gempa, mereka nggak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Jepang itu hebatnya gini. Mereka tidak hanya memikirkan bangunannya, tapi juga masyarakatnya, biar nggak banyak korban. Hidup kita, jika fondasinya atau temeliosnya adalah firman Tuhan, maka kita hatinya itu selain kuat juga fleksibel, kayak per. Nggak gampang hancur dan putus asa ketika masalah muncul dalam hidup kita. Nggak gampang panik juga ketika dolar naik, harga pertamax naik gila-gilaan. No, santai aja. Selain itu, fondasi yang teguh seperti per, salah satunya adalah gampang mengampuni kalau disakiti. Ini pendapat saya aja ya, teman-teman boleh nggak setuju. Tapi buat saya, pelayanan yang paling membuat kita gampang melihat hati Kristus adalah pelayanan sekolah minggu. Diberkatilah orang yang jadi guru sekolah minggu atau yang melayani anak. Kenapa? Karena hati anak-anak itu fleksibel, seperti pen. Nih ya, anak-anak tuh ya. Termasuk murid-murid saya sih. Berantem hebat sama temen-temennya tuh sampai kadang pukul-pukulan, pasti ada yang nangis biasanya gitu ya. Tapi ketika marahnya udah selesai, dan biasanya teacher gini, ayo forgive each other, ayo shake hands, biasanya gitu ya. Sesudah mereka saling memaafkan, mereka dendam nggak? Enggak.
Mereka langsung aja main bareng lagi, kayak gak ada apa-apa. Makanya nggak heran ya, Tuhan Yesus pernah ngomong, belajarlah seperti anak-anak kecil, karena mereka hatinya tuh pure, murni. Mereka ini, anak-anak ini si empunya kerajaan surga. Hati mereka itu kayak fleksibel. Hati yang seperti per itu adalah hati yang dibangun di atas Kristus. Hidup seperti apa yang kita bangun, itu menentukan apakah kita bisa kuat dalam menghadapi gempa kehidupan atau enggak. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kalimat kunci yang nomor 3. Mitigasi atau antisipasi menghadapi bencana kehidupan. Iman itu juga perlu dilatih ya. Nanti itu di step berikutnya. Sebelum ke sana saya review lagi ya. Jadi sama ya kayak akar. Ini ditekankan 2 kali oleh Paulus. Karena ini penting. Karena ini dasar sebelum ke kalimat kunci berikutnya. Jadi akar harus kuat. Semakin dalam akarnya, semakin kuat pohon. Gak gampang tumbang kalau ada angin ribut. Sama, fondasi yang kuat. Maka bangunan gak gampang retak atau runtuh ketika ada bencana. Kita gak bisa pungkiri ya, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, badai dan gempa kehidupan bisa tiba-tiba datang. Apakah itu masalah negara, bangsa ini, ya kan? Malam ini kita akan doakan sama-sama. Apakah itu masalah ekonomi, relasi dengan pasangan atau anak, sakit, atau kematian orang yang kita kasih tiba-tiba, dan lain-lain. Tapi jika kita berakar kuat dalam firman-Nya, dan fondasi hidup kita kokoh karena dibangun di atas firman-Nya, maka baru bisa lanjut ke pesan kunci berikutnya, yaitu bertambah teguh dalam iman. Iman itu kalau menurut saya ya, itu ibarat otot. Seusia kita ini ya, kalau ototnya nggak dilatih, bahaya banget. Kita akan gampang jatuh. Dan lansia bahaya banget kalau sampai jatuh, bisa fatal akibatnya. Katanya istilah kedokterannya itu sarkopenia. Jadi kekuatan dan massa otot kita itu menyusut seiring dengan pertambahan usia. Tapi kalau kita rajin melatih otot, maka otot kita akan kuat, sekalipun usia kita bertambah. Cihu saya, kakak ipar saya itu tahun ini, Desember nanti 70 tahun. Tapi masih kuat naik gunung loh. Sampai puncak. Gunungnya tinggi-tinggi itu, Gunung Semeru, gunung-gunung yang susah itu. Kok bisa? Karena ototnya itu udah terlatih sejak muda. Sama kayak masalah di Jepang itu, nyambung yang tadi ya. Sejak kecil anak-anak udah terlatih tuh menghadapi gempa dan tsunami. Jadi baik orang maupun bangunannya nggak gampang hancur dan nggak banyak korbannya. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita ini ternyata harus sering latihan supaya bertambah teguh atau kuat. Atau bahasa Inggrisnya itu firm. Kalau otot tubuh gampang latihannya. Yang penting rajin work out. Gimana dengan latihan iman? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Wow. Latihan iman yang efektif ternyata lewat apa? Pencobaan atau suffering, penderitaan. Berapa kali itu? Bahas ini ya. No cross, no crowd. Nggak ada salib, nggak ada mahkota. Kalau orang dunia, istilahnya no pain, no gain. Suffering itu atau pencobaan penderitaan itu ternyata latihan buat iman kita. Yakobus malah bilangnya, berbahagialah jika kita itu sedang dalam pergumulan. Karena itu latihan buat iman kita. Kalau kita work out ya, apakah itu pilates, aerobik, atau yoga, itu awalnya pasti badannya sakit semua. Bukan cuma awalnya nih, kalau saya kayak saya lama nggak work out itu males gitu atau nggak ada waktu, work out lagi itu pasti badannya sakit semua. Tapi kalau sudah sering latihan pasti nggak gitu, karena otot kita tuh udah kuat dan lentur, kayak tadi, kayak pegas, kayak bor. Jadi nggak gampang cedera. Saya tuh awal latihan wall-sit ya, cuma kuat 10 detik. Sekarang mungkin ya bisalah 2-3 menit. Itu wall-sit itu kan buat ngelatih itu, biar lutut kita nggak gampang cedera atau nyeri gitu ya. Ini kan udah lawe ya. Jadi gampang, dengkulnya ini gampang greget gitu. Tapi itu semua butuh latihan, butuh proses. Demikian juga dengan iman kita. Nah, apa rahasianya supaya iman kita itu bisa bertahan dalam proses itu? Agar iman kita bertambah teguh atau kuat atau firm? Jawabannya ada di inti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu pendahuluan tadi. Iman kita akan teguh jika kita merasa cukup atau enough hanya dengan memiliki Kristus dalam hidup kita. Tidak perlu yang lain. Seorang hamba Tuhan bernama John Piper dalam salah satu bukunya berkata begini. John Piper itu bilang begini. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Terjemahan bebasnya kira-kira begini. Tuhan itu ya paling dimuliakan dalam hidup kita saat kita merasa paling puas hanya di dalam Dia. Sederhananya, Jesus is enough. Yesus itu cukup buatku. Sehingga ketika pencobaan atau masalah itu datang, kita enggak panic attack, enggak terserang panik. Karena iman kita udah terlatih, udah teguh. Datang pada Yesus sudah cukup untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Akar dan fondasi yang kuat serta iman yang teguh itu syarat untuk ke kalimat kunci yang terakhir. Boleh balik lagi ke Kolose 2. Yaitu apa? Yang terakhir, hati yang melimpah dengan syukur. Jadi buah dari iman kita yang teguh adalah selalu bisa bersyukur. Orang nggak akan bisa bersyukur, akan selalu kemerungsung, gelisah, stres, nggak bisa tidur, apa aja. Apalagi dengan situasi negara kita akhir-akhir ini.
ono we beritanya yang bikin kita ngos dada. Bener gak? Tiap hari ono we yang bisa bikin tensi naik kalian. Tapi kalau iman kita kuat, maka kita akan lebih mudah mencerna segala sesuatu dalam terang firman-Nya. Itu pernah dibahas di kelas pemuritan. Discernment, itu istilahnya. Kita sih maunya semua baik-baik aja ya. Gak ada masalah, gak ada pergumulan, bener gak? Tapi masalahnya semua pergumulan itu melatih iman kita. Supaya ini, goalnya itu ini. Hati yang melimpah dengan syukur. Pengalaman iman itu matters. Pengalaman iman itu penting. Dan itu bisa kita dapatkan lewat proses. Kadang-kadang Tuhan izinkan lewat suffering atau penderitaan. Karena buah dari proses itu adalah hati yang melimpah dengan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa tetap mengucap syukur. Itu tujuannya. Sorry. Tapi ada satu hal yang harus diingat teman-teman. Kita tidak akan mungkin bisa berakar dan dibangun di atas Dia. Tidak akan bisa bertumbuh dalam iman. Tidak bisa hati kita tetap setiap saat melimpah dengan syukur. Kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Intinya dari situ. Kalau yang ikut kelas pemuritan Kamis yang lalu, ini juga sudah disampaikan sama Coach I. Yang tidak ikut dan yang nggak tahu, boleh lihat channel videonya Fellowship Ikan Nusa. Sudah diupload di sana. Kenapa? Karena natur hati kita itu rapuh. Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Jadi tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak akan mampu melakukan semua itu. Ini satu ayat loh ini. Kita harus tiap hari menyangkal diri. He must increase, I must decrease. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Itu kunci utamanya. Dan itu hanya bisa terjadi dengan pertolongan Roh Kudus. Simpulannya, akar dan fondasi yang kuat akan menghasilkan iman yang teguh. Dan iman yang teguh akan menghasilkan hati yang melimpah dengan syukur. Itu yang dimaksud Rasul Paulus. Kalau dirangkum mungkin seperti ini ya, gambar ini. Saya minta tolong Mas ChatGPT, tapi kayaknya ChatGPT saya nggak secanggih punya Coach I. Mungkin karena saya download yang gratisan. Boleh dilihat? Nah ini dia. Akar atau fondasi yang kuat menghasilkan iman yang teguh. Levelnya berikutnya itu ya. Ya, fondasinya itu prayer ya. Dan itu membuat hati kita bisa melimpah dengan syukur. Nah, penutup sekarang. Kuis dari teacher. Hanya Celestine itu dulu. Kalau Celestine waktu dulu masih lesnya offline sama teacher ya. Paling seneng tuh kalau udah 5-10 menit mau bubar tuh. Kalau teacher udah bilang, it's time for quiz. Wah, anak-anak seneng. Karena game ya. Teacher juga mau nutup dengan game. Yang tahu langsung ngomong ya, buka aja. Langsung jawab. Teacher mau kasih pertanyaan. Di padang gurun itu ada satu jenis pohon yang tetap hidup meskipun panas terik, kering, dan badai pasir sering menghantam. Apa buah? Bahkan buahnya manis rasanya. Kurma. Ayo, Kurma. ya. Kurma. Ore, Yulan dapat sepeda. Silakan ambil sendiri di Solo selama persediaan masih ada. Hadiah sepeda. Tapi kok ditumpai ya lah dari Solo ya? Ya. Aneh ya? Di tempat yang hampir nggak ada air. Tuh, ada yang tepuk tangan tuh. Di tempat yang hampir nggak ada air, tapi pohon kurma bisa tetap hidup. Daunnya tetap hijau. Dan bahkan buahnya manis. Rahasianya apa? Akar pohon kurma itu ya, menembus jauh ke dalam tanah. Radical itu namanya. Bisa sampai 10-20 meter dari permukaan tanah untuk mencari sumber mata air yang tidak terlihat oleh mata manusia. Luar biasa ini. Teman-teman, hidup kita mungkin sekarang seperti ada di padang gurun. Saya nggak tahu ya, kondisi satu-satu. Tapi kita masih bisa tetap kokoh berdiri. Bahkan tetap berbuah roh yang manis. Kalau kita berakar dalam Kristus. Dan fondasinya adalah firman Tuhan. Seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 92, ayat 13-16. Boleh Coach I, sorry, sekali lagi. Saya malah lupa. Mazmur 92, ayat 13-16. Kita akan baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Orang benar, sorry, kegedean. Oh ya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, dialah gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Teman-teman, saya mau ajak baca ulang lagi bersama-sama. Tapi setiap ketemu kata mereka, ada 2 kata mereka di situ, ya kan? Setiap ketemu kata mereka, kita ganti dengan nama kita masing-masing, ya. Jadi misalnya begini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Merekanya, kalau saya akan bilang, Ina yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, Ina masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Gitu ya. Tapi pakai nama masing-masing. Oke? Siap ya teman-teman ya? Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas untuk pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, Ina masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, dialah gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa. Sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan satu lagu pujian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Silakan puji. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya kau Yesus, oh, selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus, malam ini kami sekali lagi mau mendeklarasikan iman kami bahwa bagi kami Engkau itu cukup Tuhan, karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Bagian kami yang kami inginkan sampai nanti Engkau memanggil kami pulang, hanya Engkau, karena hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini, untuk mengingatkan kami kembali bahwa satu-satunya jalan untuk kami bisa tetap kuat, yaitu kami harus berdiri di atas fondasi firman-Mu. Tidak ada yang lain. Mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia
tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.